Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya kembali membawa kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan untuk renungan kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan yang begitu banyak datang dalam kehidupan manusia. Dan sekian banyak penderitaan yang datang dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah penyakit. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari dosa. Tapi tentu bukan karena ada pernyataan ini kemudian semua penyakit kita hubungkan dengan dosa. Tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa semua penyakit saat ini yang terjadi kekinian yang dihasilkan dari perbuatan, tentu kita tidak bisa menghubungkannya semuanya dengan dosa. Tapi ada kalanya memang manusia ada kecenderungan untuk selalu menghubungkan penyakit dengan dosa. Suatu ketika waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, tepatnya pada waktu dia ada dekat kolam Siloam, ada seorang pengemis yang buta sejak lahir. Dan tak kala melihat orang itu, murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang berdosa? Orang inikah yang berdosa ataukah orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Dan dengan tegas Tuhan mengatakan kepada mereka, bukan dosa orang ini dan juga bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kenapa murid-murid bisa punya pemikiran seperti ini? Pemikiran seperti ini adalah suatu pemikiran yang pada umumnya ada di dalam benak orang-orang Yahudi, yang mereka hubungkan dengan penyakit-penyakit yang serius atau penyakit-penyakit tertentu yang mereka anggap bahwa ini semua pasti disebabkan oleh dosa. Oleh sebab itulah, tak kala mereka melihat orang ini yang buta sejak lahir, mereka langsung menghakimi orang itu dengan memberikan dua pernyataan yang keluar untuk dipilih. Apakah dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Tapi Tuhan menjelaskan kepada mereka, bukan dosa orang ini dan juga bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhanlah yang harus dinyatakan melalui dia. Karena kita tahu bahwa kemudian nanti Tuhan akan menyembuhkan dia, dan melalui kesembuhan ini Tuhan membawa orang ini percaya kepada Tuhan, dan melalui kesembuhan dan di mana orang ini tidak buta lagi, Tuhan ingin supaya murid-murid belajar sesuatu dari apa yang dia lakukan. Jadi jelas bahwa dia mengalami ini bukan perbuatan dosanya dan juga bukan perbuatan dosa orang tuanya. Tetapi di pihak lain memang kita juga bisa temukan ada orang yang mengalami penyakit itu karena dosa. Kita bisa mengambil peristiwa di Bethesda misalnya. Di Bethesda, di kolam Bethesda ada seorang yang sakit selama 38 tahun. Dan Tuhan menyembuhkan orang ini. Dan setelah menyembuhkan orang ini, Tuhan berkata kepadanya demikian, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi terhadap engkau. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini memberikan kita indikasi yang kuat bahwa orang ini mengalami penyakit yang dahulunya itu
adalah disebabkan oleh karena dosa. Dan itu pun Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan menginginkan dia untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi di dalam hidupnya. Nah, dari dua peristiwa ini memang kita dapatkan ada orang yang bisa mengalami penyakit itu karena dosa. Tetapi ada juga orang yang mengalami sakit yang serius itu bukan berhubungan dengan perbuatan dosanya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang di luar daripadanya, kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang karena penyakitnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Biarlah urusan dia dengan dosa, dia berurusan dengan Tuhan. Dan bagian kita adalah memberikan perhiburan, kekuatan, berdoa untuk dia, dan kalau bisa kita memberikan bantuan pertolongan. Biarlah itu menjadi bahagian kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam hal ini memang kita juga akan temukan lagi nanti bahwa orang yang menganggap bahwa orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan itu tidak mungkin mengalami sakit penyakit, tidak akan mengalami hal-hal yang seperti ini, apalagi penyakit yang serius yang membuat dia menderita. Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan, dia meninggal. Dia meninggal disebabkan oleh karena virus corona yang membuat dia akhirnya harus dikebumikan dengan memakai sistem prokes yang ada. Dan hal inilah yang membuat akhirnya orang berpikiran, apakah orang ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, ataukah orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Ada pertanyaan seperti ini. Padahal ada banyak kesaksian mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh mengasihi sesamanya, yang adalah orang yang rendah hati, yang siap melayani siapa saja yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Dan mereka percaya bahwa orang ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi oleh karena dia mengalami hal seperti ini, ada sebagian juga orang yang menganggap apa mungkin kalau dia mengasihi Tuhan dan dia dikasihi Tuhan, dia bisa mengalami nasib yang setragis ini. Nah, untuk itu kita melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. Nah, kita melihat di dalam perikop ini. Marta dan Maria mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 5, firman Tuhan menekankan lebih kuat lagi bahwa Yesus Kristus Tuhan kita mengasihi Marta, mengasihi kakaknya, mengasihi Lazarus. Tuhan mengasihi mereka. Memang firman Tuhan katakan, memang Tuhan mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus. Firman Tuhan katakan jelas, Tuhan tidak mengasihi mereka secara global. Tuhan tidak mengasihi mereka seperti mengasihi manusia secara umum, tetapi ada kasih Tuhan secara khusus. Oleh sebab itu firman Tuhan menyebut nama mereka satu persatu, menyebut identitas mereka satu persatu. Mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan secara khusus. Bahkan Tuhan mengasihi mereka secara spesial. Tapi kita melihat mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesengsaraan. Marta dan Maria, saudaranya Lazarus sakit. Dan Lazarus yang dikasihi oleh Tuhan itu sakit. Bahkan kalau kita perhatikan, firman Tuhan menyatakan bahwa dia kemudian mati. Bukan hanya sekedar sakit, bukan sekedar sakit parah, tapi kemudian Lazarus juga mati. Orang yang dikasihi Tuhan ini, orang yang secara khusus dikasihi Tuhan ini, secara khusus adalah orang yang dikasihi
Tuhan dia mengalami sakit, bahkan kemudian dia mati. Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dikasihi Tuhan pun bukan jaminan bahwa dia tidak akan mengalami sakit. Dengan firman Tuhan memberi contoh Lazarus yang dikasihi Tuhan secara khusus ini juga dia sakit, bahkan dia mati. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa melalui itu semua Tuhan ingin mereka belajar percaya. Melalui ini semua Tuhan ingin mereka untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Mesias yang adalah hidup, dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Dia mau mereka belajar supaya mereka boleh memperoleh keselamatan yang kekal melalui dia. Kalau kita perhatikan lagi firman Tuhan, tak kala mereka memberitahukan bahwa Lazarus sakit, Tuhan justru tidak segera pergi ke Betania, tetapi dia tinggal lagi di sana 2 hari, sehingga tak kala dia pergi sampai ke Betania, Lazarus sudah dikuburkan, sudah mati selama 4 hari, sudah busuk, sudah rusak tubuhnya, yang secara logika, secara pemikiran manusia yang logis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi bagi dia, karena semuanya sudah rusak, tubuhnya sudah rusak, semuanya sudah busuk. Tapi kita lihat Tuhan punya rencana yang baik untuk bagaimana orang-orang yang mengikut dia belajar percaya, dan akhirnya mereka percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya secara pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuannya saja, tetapi percaya dengan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi dia yang percaya kepada dia. Setelah Tuhan sampai di sana, ada Marta yang menyambut dia. Tak kala bertemu dengan Tuhan, Marta banyak berbicara dengan Tuhan. Yang pertama dia ucapkan demikian, Tuhan, jikalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, perkataan Marta ini kalau kita perhatikan nanti, rupanya juga disebut oleh Maria, dinyatakan juga oleh Maria. Maria juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, mereka sebagai saudara, mereka punya pemikiran yang sama, yang punya sikap hati yang sama kepada Tuhan. Apa arti pernyataan Marta dan Maria ini? Artinya mereka mau katakan, jikalau waktu Lazarus masih sakit, Tuhan ada di situ, maka mereka percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan pasti bisa menyembuhkan dia. Tetapi dia sekarang sudah mati, apalagi mati 4 hari. Tuhan sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Itulah yang mereka mau katakan. Nah, pernyataan mereka ini apakah satu pernyataan yang merupakan ungkapan kekecewaan mereka? Apakah ungkapan mereka ini adalah suatu ungkapan kemarahan mereka? Apakah ungkapan ini adalah suatu teguran mereka kepada Tuhan? Kenapa berlama-lama untuk tidak datang kepada mereka? Bukan. Tetapi inilah satu pernyataan, satu ungkapan dari isi hati mereka yang paling dalam. Ungkapan sebuah curhatan hati. Sebuah curhatan hati kepada orang yang dekat dengan mereka. Orang yang mereka tahu mengasihi mereka dan mereka kasihi. Inilah sebuah ungkapan,
sebuah pernyataan, sebuah curhat yang dicurhatkan kepada seorang yang mereka kasih dan mereka kasihi, yang mereka tahu bahwa dia akan simpati dan empati kepada mereka. Jadi ini bukan sebuah teguran, ini bukan sebuah kemarahan atau kekecewaan, tetapi ini adalah sebuah curhatan hati dari seorang yang sedang berduka, yang mengungkapkan kepada orang yang dekat dengan mereka, yang mereka tahu mengasihi mereka. Nah, dari pernyataan ini juga kita bisa melihat bahwa pernyataan ini juga merupakan satu pemakluman. Ada hati yang mengerti, ada hati yang menerima bahwa Tuhan punya keterbatasan. Walaupun Tuhan punya keterbatasan, mereka mau mengerti, mereka mau menerima, dan mereka tetap mau mengasihi Dia yang mengasihi Dia. Jadi kita melihat sebab pernyataan ini ada satu pernyataan yang luar biasa. Ya, walaupun engkau tidak dapat berbuat apa-apa bagi kami untuk peristiwa saudara kami tetap mengerti engkau, kami tetap menerima engkau, kami tetap mengasihi engkau. Inilah yang mereka mau ucapkan. Walaupun kita tahu ini adalah satu hal yang sebenarnya tidak tepat sebenarnya, tetapi di dalamnya kita dapat melihat bahwa ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang sedemikian rupa mau menerima Tuhan dengan segala apanya Tuhan. Inilah yang kita lihat luar biasanya apa yang menjadi ungkapan Marta dan Maria di sini. Tapi kalau kita perhatikan lagi nanti antara Marta dan Maria, di mana nanti Maria setelah menyatakan ini dia diam, dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Tetapi beda dengan Marta. Setelah dia menyatakan ini, dia mengungkapkan lagi banyak perkataan kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan pernyataannya ini, kita nanti bisa jadi juga bingung. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita lihat ayat selanjutnya. Setelah dia mengatakan, Tuhan, jika engkau di sini saudaraku pasti tidak mati. Tapi kemudian dia melanjutkannya. Tetapi sekarang aku juga percaya apa yang engkau minta kepada Allah, Dia pasti akan memberinya kepadamu. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Tapi kemudian herannya, waktu Tuhan katakan, dia saudaramu itu akan bangkit. Dia mengungkapkan satu pernyataan yang membingungkan kita. Dia mengatakan demikian, ya dia akan bangkit seperti orang-orang lain yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Padahal Tuhan jelas mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit. Tapi dia mengatakan demikian. Tak kalau Tuhan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia kembali mengungkapkan satu pernyataan yang luar biasa. Ya, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang akan datang. Kita melihat ini luar biasa pernyataannya. Jadi juga kita melihat agak membingungkan. Waktu Tuhan katakan dia akan bangkit, dia mengatakan iya. Dia akan bangkit seperti orang lain juga yang akan dibangkitkan akhir zaman. Ini pernyataan. Ini pernyataan bukan pernyataan bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit nanti dan Tuhan dia akan bangkit dan Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang yang mati. Bukan. Tapi ini adalah satu pernyataan yang ada di dunia sekitar mereka yang juga Yahudi percaya bahwa ada kebangkitan dan inilah yang akan terjadi. Dengan kata lain pernyataannya ini adalah pernyataan-pernyataan yang ada di dunia ini tentang kebangkitan. Jadi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi ini aneh. Kalau kita tanya sebenarnya Maria ini percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Ini pertama. Dan yang kedua, apakah dia percaya bahwa Tuhan akan
membangkitkan dia. Dan yang ketiga, mungkin kita bisa mengatakan, apakah di dalam pikirannya dia tidak terpikir bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan dia, sehingga dia mengungkapkan pernyataan seperti ini. Yang pertama, apakah dia percaya bahwa Tuhan dapat membangkitkan saudaranya? Yang kedua, apakah dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan dia? Dan yang ketiga, seperti saya katakan tadi, mungkin di dalam pikirannya tidak ada kepikiran bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan saudaranya. Tapi kalau kita melihat seluruh perikop, kita dapatkan satu hal yang menguatkan kita bahwa sebenarnya dia tidak percaya bahwa Tuhan dapat membangkitkan Lazarus saudaranya. Dari mana kita dapatkan? Waktu Tuhan katakan, angkat batunya, angkat batu yang menutup kuburan Lazarus. Apa yang dia katakan? Tuhan, jangan. Dia sudah mati 4 hari, sudah bau, sudah busuk, dan kau tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk dia. Biarkan saja dari kuburan. Itulah yang ada di pikiran daripada Marta. Dan Tuhan harus menyatakan kepada dia, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan melalui apa yang dia lakukan kepada Lazarus, membangkitkan Lazarus. Itu adalah belas kasihannya kepada Lazarus dan saudara-saudaranya. Tapi lebih daripada itu, dia ingin membawa mereka melihat kemuliaannya. Itulah yang jauh lebih penting untuk mereka belajar percaya, bahkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan untuk mereka memperoleh hidup yang kekal. Itu yang jauh lebih penting. Itulah yang Tuhan inginkan daripada mereka. Dan bagaimana dengan Marta ini kita melihat, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan saudaranya Lazarus. Inilah yang ada di dalam pikiran daripada Marta. Ini yang ada di dalam benaknya kalau kita baca seluruh perikop yang ada. Tapi menjadi pertanyaan, apakah dia mengasihi Tuhan? Ya, dia mengasihi Tuhan. Sama seperti Maria mengasihi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam hidupnya, pengenalannya kepada Tuhan begitu dangkal. Pengenalannya kepada Tuhan begitu dangkal, sehingga ucapan-ucapannya hanya sekedar basa-basi rohani. Sehingga di dalam pikirannya yang keluar dari mulutnya hanya pernyataan-pernyataan dunia. Kenapa dia bisa seperti itu? Kalau kita melihat track record daripada Marta, kita dapatkan di dalam pengalaman yang ada. Suatu ketika waktu Tuhan Yesus pergi ke Betania, karena kita tahu tiap kali Tuhan pergi ke Yerusalem, pasti dia pergi singgah ke Betania, suatu tempat yang menjadi satu kerinduan karena memang dia mengasihi mereka. Dia selalu datang ke tempat ini, dan mereka yang mengasihi dia, Marta, Maria, dan Lazarus yang mengasihi dia, selalu tatkala Tuhan Yesus datang ke tempat mereka berada, selalu mereka menjamu mereka semua dengan makanan-makanan yang terbaik yang mereka punya. Dan pada saat itu kita melihat seperti biasa mereka melayani orang banyak. Dan saya percaya juga Maria, Lazarus juga melayani tamu-tamu. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Maria duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat itulah kemudian Marta menegur apa yang dilakukan oleh Maria. Dan dia minta Tuhan Yesus menegur Maria. Dia mengatakan bahwa
dia melayani orang banyak, kenapa dia duduk di situ? Dan Tuhan kemudian menegur Marta. Tuhan menegur Marta. Tuhan menegur dia bukan karena dia sibuk melayani orang banyak. Tuhan gak menegur dia dalam hal ini, tidak. Karena gereja memang membutuhkan orang-orang seperti ini. Dan Marta yang mengasihi Tuhan, dia melakukan dengan baik karena dia mengasihi Tuhan. Dia melayani orang banyak. Gereja membutuhkan orang seperti ini. Jadi Tuhan tidak menegur apa yang dia perbuat untuk melayani orang banyak karena dia mengasihi Tuhan. Tuhan tidak tegur itu. Tapi yang Tuhan tegur apa? Yang Tuhan tegur adalah waktu pemberitaan firman Tuhan yang seharusnya dia mengambil waktu itu dengan baik, yang juga harusnya dia duduk dekat Tuhan, duduk dia dekat Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan. Itu yang dia tidak lakukan. Itulah yang ditegur oleh Tuhan. Satu hal yang baik Tuhan katakan, bahwa apa yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan itu, yang akan dicurahkan di dalam hati Maria, itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Dan itu akan memberkati Maria pada saat itu, pada saat kehidupannya, bahkan sampai kepada kekekalan. Itu adalah berkat yang luar biasa yang harus dia pergunakan dengan baik untuk mengambil waktu itu, duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang dia tidak lakukan, yang ditegur oleh Tuhan. Ini juga menjadi perenungan bagi kita. Tak kala kita beribadah kepada Tuhan, adakah kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan? Tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita fokus untuk mendengar firman Tuhan untuk memberkati hidup kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan? Inilah yang sudah didapatkan oleh Maria, dan Marta tidak mendapatkan itu. Oleh sebab itulah kita melihat, walaupun dia mengasihi Tuhan, walaupun dia dekat dengan Tuhan, pembentukan hidupnya tidak terbentuk dengan baik karena seringkali dia tidak fokus untuk mendengar firman Tuhan yang dapat membentuk hidupnya, yang dapat mempengaruhi pemikirannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya bisa, yang keluar adalah firman. Yang keluar dari mulutnya adalah firman, karena di dalam pikiran dan hatinya adalah firman. Jadi bukan sekedar basa-basi rohani, dan juga bukan hanya perkataan-perkataan yang ada di dalam dunia ini yang dicopot untuk dibicarakan. Kita bayangkan, ini dia bicara dengan Tuhan, Tuhan bentuk dia. Tapi kalau dia bicara dengan orang lain, tentu itu ada perkataan-perkataan kosong yang tidak dapat memberkati orang lain untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Tidak dapat memberkati orang lain untuk mendapatkan hal-hal yang rohani dari orang. Beda dengan Maria. Dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik. Itulah yang membentuk hatinya, yang membentuk pemikirannya, dan juga membentuk karakternya. Tak kala dia sudah mengucapkan perkataan yang saya katakan tadi, dia tidak lagi banyak bicara, tetapi dia lebih banyak melihat, mendengar, dan melihat untuk memberkati hidupnya. Kita nanti lihat di dalam pasal 12, dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12, dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Murid-murid sudah berulang kali mendengar pernyataan Tuhan bahwa dia akan menderita, mati bagi mereka, mati bagi dosa mereka. Tuhan karena kasih mau rela menderita, bahkan mati bagi orang-orang yang dia kasihi. Dan Marta yang mendengar itu
meresapi di dalam hati dan pikirannya. Selagi semua orang belum mengerti, selagi orang semua belum masuk firman Tuhan di dalam pikiran mereka, karena pikiran mereka punya konsep sendiri, sehingga waktu firman Tuhan masuk, mental kembali karena konsep mereka itu tentang Mesias. Tetapi Maria yang duduk di kaki Tuhan, dia memperhatikan firman Tuhan dengan baik, dan dia tahu sebentar lagi, karena kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 itu adalah menjelang Tuhan Yesus disalib. Itu kira-kira tanggal 9 bulan Nisan, di mana tanggal 10 bulan Nisan nanti besoknya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem yang akan dieluk-elukan orang banyak, dan kemudian sebentar lagi tanggal 14 Nisan Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Pada tanggal itu dia tahu sebentar lagi Tuhannya akan mengalami penderitaan yang besar oleh kasihnya kepada dia, kepada orang banyak, bahkan semua orang, bahkan mati oleh karena kasihnya kepada mereka. Oleh sebab itu, apa yang terbaik dari dia, yaitu minyak narwastu yang mahal, yang seharusnya dia pergunakan di hari perkawinannya, dia berikan kepada Tuhan sebagai satu persiapan untuk kematian Tuhan. Itulah yang Tuhan nyatakan. Waktu Judas Iskariot mengatakan, wah, kenapa membazirkan barang yang mahal ini? Tuhan katakan, ini adalah untuk mempersiapkan kematian. Jangan kau apa-apain dia, jangan kau marahin dia, karena dia sudah melakukan apa yang terbaik. Dan setiap kala Injil diberitakan, apa yang diperbuat akan diberitakan orang juga. Kita melihat luar biasa Maria ini. Apa karena dia pintar? Apa karena dia hebat? Bukan. Tetapi dia mau fokus duduk dekat kaki Tuhan, sehingga dia bisa mengerti akan firman Tuhan itu dengan sederhana. Dia tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lakukan bagi dia. Dan dia akhirnya dapat melakukan apa yang tidak akan dapat bisa dilakukan lagi oleh orang banyak. Dia dapat melakukan sesuatu yang hanya dialah yang dapat melakukan sebelum Tuhan Yesus mati, dan itu akan menjadi berkat sampai kepada kekekalan. Kenapa dia bisa mendapatkan itu? Karena dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik, fokus, lebih pintar, aku lebih hebat. Masa kok begini firman Tuhan? Seharusnya kan begini, bukan begitu. Enggak. Kadang-kadang manusia pintar kan bisa berpikir begitu, ya, seolah-olah dia bisa lebih pintar dari Tuhan, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang terbaik daripada Tuhan. Maria bisa mendapatkan itu karena dia mendengarkan dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyelami firman Tuhan itu di dalam hati dan pikirannya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Sekali lagi saya katakan, Tuhan membangkitkan Lazarus itu karena belas kasihannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Bahkan kita melihat bagaimana empati Tuhan, simpati Tuhan. Tak kala melihat mereka menangis, Tuhan juga masmur hati. Firman Tuhan menyebut sampai 2 kali. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus menangis. Tuhan kita Yesus menangis tak kala melihat mereka menangis. Padahal Tuhan tahu dia sebentar lagi kan dapat dibangkitkan. Kenapa dia menangis? Dia menangis itu menunjukkan empatinya. Tapi di sini juga kita dapat melihat, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Dia melihat bahwa betapa dosanya, betapa dosa manusia telah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan yang begitu besar bagi manusia. Yang juga menunjukkan Tuhan kita yang manusia 100% itu
berempati kepada kita, kepada manusia. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita. Seringkali ada kematian, ada orang kemudian mengatakan, oh dia kan pulang ke surga, kita bersuka cita, kau boleh nangis. Masa saudara kita pergi ke surga, kita menangis? Ya sudah, tertawa, ya sudah bernyanyi. Sehingga orang-orang di luar Tuhan bilang dia orang Kristen ini gak ada kasih, karena mereka gak ngerti. Tapi di pihak lain kita pun harus berpikir dengan baik. Ini saudara kita meninggal loh, ini orang tua kita meninggal loh, kita katakan begitu. Ya, jangan katakan meninggal, dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Itu pun bisa mendatangkan kesedihan bagi kita, karena dia pergi jauh, gak bisa lagi dekat dengan kita. Ada kesedihan tersendiri. Apalagi dia pergi ke rumah Bapa, kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu dengan dia. Walaupun kita percaya kita akan bertemu dengan dia, tapi kita gak tahu kapan. Bisa saja lama. Secara manusiawi kita berduka, kita menangis. Itu manusiawi sekali. Kenapa kok kemudian dilarang gak boleh menangis? Bahkan memang kita bisa betul-betul sedih, kita betul-betul menangis. Kita mengingat dia yang kita kasihi ini begitu telah berbuat banyak kepada kita, dan kita belum bisa berbuat banyak kepada dia. Kita menangis, kita sedih, manusiawi. Jadi kita tidak perlu sampai melarang orang menangis, sedih, nggak perlu. Tetapi memang kita perlu nasihatkan kalau orang itu nangisnya sampai berlarut-larutan, nangis dukanya itu seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Nah, yang seperti itulah yang perlu kita hibur, kita ingatkan bahwa dia pergi ke surga, dia boleh mendapatkan yang terbaik, gitu. Ya, tapi tentu tidak kita kemudian tidak boleh. Kita udah pergi ke surga ya, kita harus bersuka cita. Kemudian nari-nari. Saya pernah lihat sih, nari-nari, nyanyi-nyanyi, sehingga orang di luar Tuhan tersandung. Ya, orang Kristen kok begini? Istrinya mati, mamanya mati, kok nari-nari, kok nyanyi-nyanyi? Ini suaminya ini kawin lagi gitu. Jadi kita juga harus bijaksana seperti itu. Kalaupun kita gak berduka, jangan tunjukkan bahwa kita senang. Gak jadi berkat. Begitu. Dan lebih jauh lagi kita melihat dari semua perikop ini, ada satu hal yang penting yang Tuhan mau nyatakan kepada semua orang, terutama kepada kita yang percaya kepada Dia. Melalui yang membangkitkan Lazarus, Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa Dia, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah yang ingin Dia nyatakan. Akulah kebangkitan dan hidup, itu yang ingin Dia nyatakan. Apa maksudnya? Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Tuhan ingin membicarakan satu hal yang penting, bahwa sebentar lagi Dia akan mati. Tetapi Dia tidak hanya sekedar mati, tapi nanti setelah 3 hari Dia mati, Dia akan bangkit dan Dia hidup. Itu penting. Tuhan Yesus memang harus mati, untuk mati bagi manusia, untuk mati bagi dosa manusia, di mana Dia mati untuk dosa manusia, menghapus dosa manusia melalui kematiannya, melalui seluruh penderitaan yang Dia lalui, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan oleh karena maut, dan kita tidak perlu lagi mati di dalam penderitaan yang kekal itu, karena Dia sudah menghapus dosa kita. Bahkan melalui kematiannya, Dia sudah menjadi juru damai antara kita dengan Bapa kita yang di surga. Tapi ada hal yang penting, bahwa Dia tidak sekedar mati, tapi kemudian Dia bangkit, dan itu penting. Karena firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan, jikalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaanku.
Jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah percayamu. Oleh sebab itu dia harus bangkit. Dan dia bangkit karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit sebagai satu jaminan pasti bahwa dia juga akan membangkitkan kita dari kematian. Dan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 ini, kita perhatikan firman Tuhan mengatakan demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bicara apa? Yang pertama adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia yang sudah mati secara rohani, dia akan dihidupkan dengan satu kehidupan yang baru yang disebut kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diberikan satu kehidupan baru sehingga dia bisa berubah oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya itu pertama. Dan yang kedua bicara tentang bahwa dia akan memberikan kehidupan adalah bicara tentang bagaimana dia yang mati di dalam Kristus, dia yang percaya dan mati di dalam Kristus, dia akan diberikan kehidupan yang kekal. Dia yang mati di dalam Kristus akan diberikan kehidupan yang kekal di rumah Bapa yang di surga. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir lagi akan maut. Karena tak kala dia mati, dia akan dibawa ke rumah Bapa. Rohnya akan dibawa ke rumah Bapa di surga untuk menikmati segala kenikmatan yang Tuhan telah siapkan. Diberikan hidup yang kekal kepadanya. Karena itu sudah dikaryakan oleh Tuhan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan di dalam ayat 26 di sana dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Kristus, orang yang mati di dalam Kristus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Itu ayat 26. Orang yang mati di dalam Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan katakan. Apa maksudnya? Orang yang mati di dalam Kristus, tubuhnya, fisiknya mati dan ditanam. Dia mati. Tubuh itu mati. Tubuh itu ditanam. Dan firman Tuhan katakan, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh ini akan dibangkitkan. Dimulai dari orang yang masih hidup waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dia hidup pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia masih hidup. Dia yang percaya itu, diubahkan tubuhnya, diberikan tubuh kebangkitan bagi dia seperti tubuh Tuhan. Nah, orang-orang yang mati di dalam Kristus, dimanapun dia, sudah hancur yang tidak bermutu sekalipun, Tuhan akan bangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. Tentu dia tidak membangkitkan zombie, tapi tentu rohnya kembali kepada tubuh itu, yaitu tubuh, diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang seperti punyanya Tuhan, yang bangkit sebagai yang sulung dari kematian, akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Diberikan tubuh kebangkitan yang tidak akan lagi mengalami penderitaan, yang tidak akan mengalami sakit penyakit, yang akan menikmati segala kenikmatan yang Tuhan sediakan bagi dia. Ada damai, ada sukacita yang berkepanjangan, yang terus menerus di dalam hidup orang itu sampai kepada kekekalan. Itu diberikan kepada orang itu. Yesus Kristus Tuhan kita adalah kebangkitan dan hidup. Dan kebangkitan dan hidup itu juga akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Orang itu akan menikmatinya di dalam kekekalan. Dari sekarang dia percaya sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga,
surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan Engkau karyakan ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.